Transaksi keuangan yang 349 triliun itu kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 menyebut hanya 3 triliun. Yang benar 35 triliun. Ini agak berbahaya sebenarnya, ya, karena ini melibatkan Departemen Keuangan, di mana di situ ada pajak, ada bea cukai. Nah itu adalah sumber keuangan negara. Kalau masyarakat kemudian menjadi tidak percaya karena ada kasus ini kepada kedua ini kan, ini selalu berbahaya gitu, berbahaya gitu. Padahal kan ini memang belum selesai gitu. Jangan-jangan emang nggak ada kasus, kita nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali akan memberikan informasi dan juga ulasan hukum terkait dengan isu-isu yang sedang viral di masyarakat, yang menjadi perhatian dan perdebatan di masyarakat baik di media sosial maupun di media massa. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan melanjutkan ulasan hukum terkait dengan dugaan aliran dana 349 triliun di Kementerian Keuangan. Bersama Pak Dite Abimanyu kita akan memberikan ulasan lanjutan nih Pak, terkait dengan pasca Pak Mahfud ya, memberikan keterangan di DPR ya Pak. DPR, ya. Iya. Nah sebelum kita lanjut menonton video ini, jangan lupa subscribe YouTube channel Halo Pengacara dan jangan lupa juga nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan update-update video-video terbaru dari Halo Pengacara. Pak Dite sudah melihat keterangan atau penjelasan atau klarifikasi dari Pak Mahfud selaku Ketua Komite Tindak Pidana TPPU ya, kalau tidak salah ya, itu di DPR ya, di Komisi berapa Pak? Komisi 3 ya Pak ya. Nah pada saat itu kan itu berarti keterangannya Pak Mahfud itu setelah keterangan dari Bu Sri Mulyani ya. Nah, mengklarifikasi juga kalau tidak salah keterangannya ya, mengklarifikasi penjelasannya, mengklarifikasi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Sri Mulyani. Nah, kalau tidak salah secara gambaran umumnya bahwa 349 triliun dengan 300 surat dari PPATK itu sama-sama tuh Pak. Ya, artinya dari Kemenkyu sama datanya, dari Pak Kemen Polhukam juga sama gitu ya, sama datanya. Yang jadi perbedaan ada memang cara memilah datanya kalau menurut keterangan Pak Mahfud gitu ya. Pak Mahfud ini bilang ada 3 transaksi gitu ya Pak, 3 bentuk transaksi yang nanti mungkin Bapak bisa jelaskan. 3 jenis ya? Iya, 3 jenis. Nah yang jadi pertanyaan ini Pak, dari keterangannya Pak Mahfud itu kan mengklarifikasi keterangannya Bu Sri Mulyani bahwa yang diduga yang dana aliran dari 349 triliun itu cuma 3,3 triliun ya Pak ya, yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Tapi kemudian Pak Mahfud bilang bukan 3,3 tetapi 35 triliun. Nah ini sebenarnya perbedaannya ada di mana ya Pak? Ya, sebelumnya saya sedikit mengulas yang lalu ya. Kita lalu kan menanggapi keterangan dari Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani. Waktu itu kita mengasumsikan ya masa seorang Menteri Keuangan pasti datanya valid gitu kan. Tapi ternyata pada saat Pak Mahfud memberikan keterangan di Komisi 3, datanya banyak yang dibantah lah begitu. Walaupun di akhir pertemuan tersebut Pak Mahfud menjelaskan sebenarnya sama, cuman cara pandang yang beda. Kalau menurut saya memang beda gitu. Ada perbedaan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud dan apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani. Jadi baru drama ini belum selesai, dramanya ini belum selesai gitu. Dan kita juga tidak bisa masuk terlalu dalam terhadap kasus yang di situ karena emang kan ini kan belum ada tindak lanjut ya ke kasus yang ada itu. Yang ada adalah perbedaannya itu. Gitu. Nah kembali kepada pertanyaan tadi ya, 3,3 menjadi 35 triliun. Itu salah satunya. Ya, secara global kan begitu. Intinya tuh gini, Bu Sri Mulyani menerangkan bahwa sebenarnya dari seluruh data itu yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan itu hanya 3,3 triliun. Dia yang lain itu bukan langsung dengan Menteri Keuangan gitu.
Nah, Pak Mahfud bilang ya 349 itu terkait dengan Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan, baik secara langsung atau tidak langsung. Iya. Ya. Pertama yang 35 itu adalah transaksi pegawai dari Kementerian Keuangan. Iya. Yang 53 triliun adalah transaksi yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Iya. Yang 249 ya, 24 sekian lah ya. 24 sekian itu adalah transaksi yang merupakan tupoksi dari Departemen Keuangan untuk menyelidiki itu sebagai penegak hukum gitu. Tapi belum ada datanya ya. Ya, belum ada datanya. Gitu. Jadi menurut Mahfud ini memang ya ini terkait dengan Menteri Keuangan gitu. Kalau Bu Sri Mulyani kan beda nih. Iya, kalau ini ada yang APH, ada yang apa? Nah, iya kalau kita flashback sedikit ya, kemarin dalam keterangannya kan Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa benar ada 349 triliun dengan 300 surat, cuma yang terkait dengan itu kan cuma 3,3. 74 triliun itu menurut Bu Sri Mulyani itu antara PPATK dengan APH yang lain. 74 triliun. Yang kedua 253 triliun itu terkait dengan transaksi debit kredit operasional perusahaan, di mana ada satu surat itu 189 triliun. Nah, ini saya mau akan tanyakan ke Bapak nanti. Kemudian yang ketiga ada senilai dari 135 surat itu nilainya 22 triliun ya kan, 18,7 triliun itu abu-abu, masih transaksi korporasi masih abu-abu. Kemudian 3,3 triliun itu yang melibatkan pegawai Kemenkyu. Artinya dari segi pemilahan data memang dibagi 3, cuma beda. Iya. 3 yang dipilah oleh Kemenkyu dengan 3 yang dipilah oleh Pak Mahfud itu justru berbeda. Karena tadi Pak Dito katakan bahwa yang dipilah oleh Pak Mahfud ini sebenarnya semua terkait dengan Kementerian Keuangan begitu ya. Tadi Bapak jelaskan bahwa yang pertama transaksi mencurigakan yang melibatkan pegawai Depkyu senilai 35 ya Pak ya. Kemudian transaksi mencurigakan yang apa namanya terkait dengan kewenangan ya, kewenangan. Kalau yang pertama itu langsung. Oh, langsung dilakukan oleh pegawai Kemenkyu. Kalau yang kedua melibatkan. Nah, transaksi yang melibatkan. Yang ketiga tadi yang itu melibatkan dalam karena terkait tupoksinya tupoksinya yang belum ada Kementerian Keuangan. Iya. Pajak, bea cukai gitu kira-kira. Kembali Pak, ini kan ada perbedaan data. Salah satunya tadi Bapak bilang perbedaan antara 3,3 menjadi 35 triliun ya. Yang ini sebenarnya harusnya segera tidak lanjuti gitu ya. Artinya harus segera ada penyelidikan. Nah, ada 189 triliun, Pak. Iya. Ya. Apa penjelasan yang bisa yang Bapak terima atau Bapak baca terkait dengan dana 189 triliun yang menurut Bu Sri Mulyani ini terkait dengan fungsi pajak dan bea cukai, Pak. Kalau keterangannya Pak Mahfud sendiri seperti apa, Pak? Atau ada keterangan lain yang bisa kita jadikan rujukan gitu, Pak? Ya, sebelumnya ini dulu. Saya kemarin mengatakan bahwa ini data adalah data mentah. Data mentah. Hasil analisa dari LHA istilahnya, laporan hasil analisa dari PPATK. Jadi memang ini adalah data belum matang. Jadi menurut saya sih wajar sekali kalau ada perbedaan. Itu. Cuman karena keburu keluar, jadi terlihat ada menimbulkan kehebohan di masyarakat. Sebenarnya ini kan saya rasa biasa ya. Ada interpretasi terhadap sebuah analisa itu biasa gitu. Kalau ini misalkan di dalam kan nggak ada masalah sebenarnya. Gitu. Nah, terkait dengan 189 dalam satu transaksi itu, menurut keterangan Pak Mahfud kan itu adalah ini beda banget ya. Kalau Pak Mahfud bilang ini terkait dengan impor emas waktu itu, ya impor emas yang dilakukan oleh sebuah entitas gitu, dan tentunya pasti melibatkan pihak bea cukai. Yang menurut Pak Mahfud ini sudah dari dulu tapi nggak di follow up. Ya waktu di keterangan di DPR. Ya, ini dia terkait dengan ujungnya itu terkait dengan cukai yang harus ditarik seharusnya. Tapi kemarin oleh Departemen Keuangan dijawabnya dengan ini bukan cukai tapi pajak sehingga kecil gitu. Terus terang saya juga perlu didalami juga nih bagaimana detailnya. Tapi intinya adalah ada perbedaan gitulah pandangan. Ini seharusnya cukai tapi ini yang dijelaskan adalah pajaknya sehingga ya sangat kecil kalau pajaknya gitu. Ada perbedaan ya cukai dengan pajak berarti, Bu? Ya pastilah, pasti. Lebih besar cukai berarti, Pak? Ya dalam hal ini ya. Iya. Dalam hal ini gitu. Nah, perbedaan klarifikasi dari saya baca di media Kompas tanggal 30 Kompas.com ya. Tanggal 31 Maret ini Pak Sekjen yang dulu waktu saat kejadian itu menjabat sebagai Dirjen Bea Cukai sudah memberikan klarifikasi. Saat ini bukan impor tapi ekspor emas.
beli ekspor. Bukan impor tapi ekspor. Waktu itu Bea Cukai mengajukan apa namanya gugatan atau apa ini? Gugatan perdata ini. Perdata gugatan ya. Saya nggak tahu ini perdata apa. Intinya dia sudah mengajukan ke pengadilan lah. Udah sampai ke pengadilan kasusnya itu. Ya, diduga ada kejahatan kepabeanan. Pidana dong ya? Iya pidana. Nah, oleh pengadilan Bea Cukai kalah. Ya, saya nggak tahu istilahnya kalah atau menang ya. Pokoknya dianggap tidak ada kejahatan kepabeanan itu. Bea Cukai mengajukan kasasi, menang di situ Bea Cukai. Tapi kemudian ke PK kasusnya lanjut. Nah di sini Bea Cukai kalah. Intinya adalah menurut Pak Heru Pambudi ini sudah selesai kasus, bukan tidak dilanjuti. Ini sudah sampai ke pengadilan dan akhirnya Bea Cukai itu kalah di pengadilan. Nah mana yang benar kita tunggu episode selanjutnya. Gitu. Artinya ini memang sudah kontroversi yang udah rame tapi kita nggak tahu di ujungnya saya mana gitu. Gitu. Ya, dalam keterangannya Pak Mahfud juga kalau tidak salah mencatut nama Rafael gitu ya Pak dalam penjelasannya itu. Apa sih sebenarnya kaitannya antara dana 349 triliun ini dengan Rafael itu Pak? Iya. Jadi yang pertama perlu dicatat, perlu diketahui bahwa Pak Mahfud itu mengungkap kasus ini adalah di-trigger dari kasusnya Rafael. Iya. Gitu ya. Kasus Pak Rafael, ada kasus yang kemudian mencuat ya dari sekian miliar ya, 50 miliar sampai 500 sampai kemudian sampai angka triliunan gitu. Iya. Nah, Pak Mahfud itu dengan kasus ini dia berpikir bahwa ini tidak mungkin sendirian. Pasti ada jaringannya gitu. Dan dari sinilah dia menugaskan lah katakanlah itu PPATK untuk menganalisa lebih lanjut terhadap kasus ini. Oh, bermula dari itu justru. Memang iya, itu disampaikan Mahfud di depan DPR gitu. Makanya ini kemudian kan dari yang lama-lama dikumpulkan nama PPATK gitu di tahun 2009 segala macam itu sampai sekarang. Iya. Ya ini kan selain ada klarifikasi Pak Mahfud terhadap keterangan atau penjelasan atau klarifikasinya Bu Sri Mulyani ya terkait dengan 3,3 menjadi 35 triliun yang benar gitu katanya Pak Mahfud. Juga ada terkait dengan entitas ya Pak. Pak Mahfud itu menyebut ada 14 entitas yang belum dilaporkan. Itu maksudnya apa Pak? Ya jadi tadi sudah di awal disebutkan bahwa Pak Mahfud membagi dalam 3 kelompok ya. Yang pertama itu terkait dengan pegawai langsung Kementerian Keuangan 35 triliun. Yang kedua adalah yang melibatkan pegawai Kemenku 53 dan yang terakhir 261 melibatkan pegawai Kemenku sesuai dengan tupoksinya sebagai bea cukai atau pajak. Nah, ini terdiri dari 15 entitas. Oh totalnya 15. Menurut Pak Mahfud ya, yang 261 itu. Nah waktu itu Bu Sri Mulyani memberikan keterangan bahwa ini sudah beres gitu. Menurut Pak Mahfud ini baru satu yang sudah beres. Ada upaya hukum ya katanya. Sudah ada proses hukum. Proses hukum udah beres lah gitu. Tapi menurut Pak Mahfud ini baru satu. Baru satu. Masih ada 14 lagi yang masih ada 14 lagi yang belum ada. Sekali lagi ini menurut Pak Mahfud ini belum selesai dramanya. Ya ini belum selesai kontroversinya, masih kita tunggu proses hukumnya sebenarnya Pak. Harus ada proses hukum untuk itu bisa, yang kita nggak tahu memastikan apakah itu ya. Hukum atau tidak ini kita belum tahu nih. Ya seperti yang Pak Dito bilang tadi ya, ini bahwa dramanya belum selesai gitu Pak. Ini akan berlanjut, artinya masyarakat belum bisa mendapatkan sesuatu yang pasti gitu ya. Karena masih dalam proses, apalagi ini kan Bu Sri Mulyani katanya akan juga dipanggil kembali gitu ya. Kemudian nanti ya kita nggak tahu prosesnya terhadap yang 261 itu seperti apa gitu. Nah ini kan masyarakat belum tercerahkan ya Pak dengan kasus ini gitu. Belum lagi kasusnya Pak Rafael Alun ya yang masih proses, artinya baru proses penahanan begitu ya di KPK begitu. Ini seperti apa Pak Bapak melihat ini ke depannya nanti dan apa yang harus dilakukan supaya ini masyarakat kemudian tidak menjadi linglung lah dengan 349 triliun ini, mengawang-awang ini uang apa begitu sudah. Ini menurut pendapat saya ya. Seandainya kasus ini belum mencuat, ini kan prosesnya itu kan ini kan proses di komite TPU kita sebutnya begitu, TPU ya. Di mana Pak Mahfud itu sebagai ketua dan Bu Sri Mulyani sebagai anggota. Ya, sebenarnya kan
bukan simple ya, tapi relatif lebih rapih lah gitu kerja itu. Kalau seandainya itu data dicocokin dulu, baru kemudian di follow up di internal gitu. Iya. Nanti hasilnya masyarakat tinggal terima matangnya. Matangnya ya. Sehingga tidak menimbulkan kehebohan. Iya. Nah, sekarang sudah terlanjur Heboh. gitu. Apa Pak yang bisa diselesaikan? Nah, ada apa? Ini agak berbahaya sebenarnya, ya, karena ini melibatkan Departemen Keuangan, di mana di situ ada pajak, ada bea cukai. Nah, itu adalah sumber keuangan negara. Kalau masyarakat kemudian menjadi apa namanya tidak percaya karena ada kasus ini kepada kedua ini kan, ini selalu berbahaya gitu, berbahaya gitu. Padahal kan ini memang belum selesai gitu. Jangan-jangan emang nggak ada kasus, kita nggak tahu, ya. Nah, memang akhirnya masyarakat berharapnya ini harus ada yang dihukum kan begitu. Padahal kita belum tahu kasusnya apa. Nah, ini yang kita tunggu nanti gitu. Iya, iya. Kita sama-sama nunggu ya Pak. Sama-sama nunggu. Ya, menunggu proses lebih lanjut ya. Iya. Dalam hal ini sebenarnya proses hukum ya Pak. Proses hukum, jangan politik ya. Iya, jangan politik. Saya berharap ini nanti prosesnya hukum, Iya. bukan ke politik yang jadi kemana-mana. Iya, supaya bisa mendapatkan kepastian hukum buat semua Iya. gitu ya Pak. Ya, makasih Pak Dito atas penjelasannya dan juga analisa hukumnya terkait dengan isu aliran dana 349 triliun yang kita simak dan kita saksikan di media itu terjadi perbedaan antara Kemenq dengan Menko Polhukam gitu, dalam hal ini sebagai Ketua Komite Nasional TPPU gitu ya Pak ya. Makasih kepada sahabat Halo Pengacara yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa terus dukung Halo Pengacara dengan memberikan likes, komen, dan juga subscribe YouTube channel Halo Pengacara. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Halo Pengacara. Terima kasih sekali lagi. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.